Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam saya ucapkan kepada Ibu dosen selaku pembimbing mata kuliah FSIM 206 basis data, dan selamat malam saya ucapkan kepada teman-temanku semuanya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Alia Dewi Azahra. NIM saya 0522232993. Saya dari UPBJJ UT Malang. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas 3 basis data, yaitu melakukan praktikum transaksi dan basis data terdistribusi. Baik, langsung saja kita mulai videonya. Baik, di sini saya akan menggunakan file tugas basis data pada tugas 2 kemarin. Di sini kita buat perintah commit terlebih dahulu dengan cara mengklik routine. Lalu create new routine, kita buat transaksi 1. Di sini kita klik prosedur, lalu kita drop parameter. Nah, di sini kita masukkan data. Sebelumnya saya sudah menulis data pada notepad, jadi ini langsung tinggal saya salin saja. Kita execute. Nah, muncul seperti ini. Lalu kita cek ke tabel pasien. Nah, untuk pasien dengan nama Risma udah masuk ke tabel sini ya, teman-teman. Jadi fungsi commit adalah sebuah perintah yang menandakan bahwa transaksi telah selesai dilaksanakan dan terjadi perubahan data. Sebagai contoh, tadi kita membuat data pasien baru dengan sebuah perintah commit dengan memasukkan data pada tabel pasien. Tanpa perintah commit, nama Risma ini tidak akan muncul pada tabel pasien. Lalu untuk yang kedua, kita buat rollback. Kita create new routine, lalu kita beri nama transaksi 2, lalu kita drop parameter, kita copy data saya. Ini sudah saya tulis sebelumnya. Oh ya, rollback. Apa itu rollback? Rollback digunakan untuk menggugurkan perintah yang sedang berjalan. Hal tersebut berguna jika ada suatu hal yang tidak diinginkan terjadi pada sistem. Namun rollback akan berfungsi jika perintah yang sedang berjalan belum kita commit. Misalnya, kita akan menjalankan perintah update pada data di tabel pasien dengan melakukan perubahan nama pasien Zaki menjadi nama Ahmad dengan ID pasien 4. Namun dengan pernyataan rollback, perubahan tersebut tidak terjadi. Kita execute, kita coba cek. Nah, ini kita tadi akan merubah nama pasien Zaki dengan nama Ahmad, cuman karena kita menggunakan perintah rollback, maka perubahan itu tidak akan terjadi. Jadi ini tidak akan terganti menjadi Ahmad, tetap dengan nama Zaki. Untuk selanjutnya kita melakukan save point. Nah, apa itu checkpoint? Checkpoint merupakan tempat titik di mana proses transaksi disimpan. Rollback berfungsi membatalkan atau mengembalikan suatu perintah ke kondisi di mana transaksi belum terjadi. Jadi, semisal kita ada 3 data ya, ada pasien bernama Ahmad, Ali dan Marsha. Lalu untuk pasien nama Ali ini nanti tidak tersimpan dikarenakan kita memasukkan perintah rollback kembali ke ini pasien bernama Ahmad. Jadi nanti yang masuk tabel pasien adalah pasien Ahmad dan pasien Marsha saja, sedangkan pasien dengan nama Ali tidak masuk ke dalam tabel. Seperti ini contohnya. Oh ya, sebentar.
lalu kita klik go. Nah, setelah itu kita lihat, klik execute. Nah, kita cek. Nah, seperti ini ya teman-teman. Jadi checkpoint itu dimana kita mau memasukkan data nomor 7 tadi ke nama Ali, akan tetapi kita rollback ke pasien Ahmad, jadi yang pasien nama Ali tidak masuk ke dalam tabel, jadinya Ahmad dan Marsha. Untuk selanjutnya kita membuat tabel baru, yaitu tabel obat dan transaksi obat. Lalu selanjutnya kita lakukan penginputan indeks pada tabel obat dan transaksi obat. Yang kita lakukan penginputan indeks yaitu pada ID obat dan ID pasien. Selanjutnya kita buat desain. Bisa seperti ini ya teman-teman. Oh iya, untuk tugas 2 kemarin saya akan mengalami kesulitan dalam menghubungkan kriteria relationship antara ID pasien dengan ID pasien di tabel pasien dokter dan pasien. Sekarang setelah saya coba lagi untuk tugas 2 kemarin, saya sudah bisa membuat kriteria relationship antara ID pasien ini dengan ID pasien, antara ID pasien dokter dengan ID pasien tabel pasien. Selanjutnya kita buat trigger. Baik, sebelum membuat trigger, kita masukkan data terlebih dulu pada tabel obat. Kita klik insert, lalu kita masukkan data obat yang terdapat pada panduan praktikum ya teman-teman. Nah, sudah masuk ya teman-teman data-datanya. Selanjutnya kita akan buat trigger. Nah, setelah itu kita coba melakukan pengecekan pada transaksi obat. Kita klik insert. Baik, selanjutnya kita cek pada tabel obat apabila obatnya
berkurang, jumlah obat ID ketiga berkurang, berarti sudah berhasil ya teman-teman, kita cek. Nah, ini tadi pasien dengan nama Anda membeli obat betadine 2 buah. Sebelumnya stoknya 5 ya teman-teman. Lalu setelah dibeli oleh Anda, stoknya tinggal 3. Berarti ini transaksinya sudah berhasil dan tugas 3 basis data yang saya kerjakan sudah berhasil. Baik, itulah tadi langkah-langkah yang sudah saya kerjakan dan dapat disimpulkan bahwa langkah-langkah yang saya kerjakan sudah berhasil. Dan mohon maaf, saya tidak bisa menyelesaikan tugas sampai akhir. Saya tidak bisa melakukan replikasi antara komputer 1 Windows dengan komputer 2 Ubuntu karena aplikasi Ubuntu saya sedang mengalami keeroran. Jadi mohon maaf atas kesalahan apabila saya salah dalam memasukkan langkah-langkahnya. Dan semoga dengan adanya video ini teman-teman dapat terbantu untuk mengerjakan tugas 3 praktikum basis data. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.